أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil husna wa ikhtara minhum man khassahu bil ilmi wat tuqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa waliyil mujtaba Sayyidina Habibina Syafi'ina Maulana Muhammad al-mab'uthi ila kafatin nasi araban wa ajama wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa musabihid duja ahli sidqi wal wafa. Mukarramin para ulama yang dimuliakan Bapak Rektor UIN Malik Ibrahim Malang, Pak Mujia Raharjo, Profesor Mujia Raharjo, seluruh sivitas akademika UIN Malik Ibrahim Malang, dan para tamu, para dosen, para mahasiswa dan mahasiswi. Pertama saya menyampaikan syukur alhamdulillah hari ini bisa hadir di kampus UIN Malik Ibrahim Malang, kampus yang sudah dapat menghasilkan sarjana-sarjana yang luar biasa, dan nantinya insya Allah kampus ini akan menjadi kampus yang terbesar di Indonesia paling tidak. Kita harapkan bahwa kampus ini akan melahirkan al-mutafaqihina fid-din, orang-orang yang betul-betul memahami agama, wal mutafaqihina bi jami'il ulum, bahkan juga mutafaqihin dalam sebuah ilmu, dalam berbagai cabang ilmu, seperti saya lihat di gambarnya itu ya, yang tadi saya tunjukkan, dan akan menghasilkan rijalul islah, tokoh-tokoh perbaikan, tokoh-tokoh perubahan yang mumpuni, yang nantinya diharapkan akan bisa melakukan perubahan untuk ke arah yang lebih baik, perubahan yang cepat, yang punya dampak luar biasa, yang menghasilkan high impact yang tinggi. Jangan sampai perubahannya itu lambat, ya, perubahan tapi karena tokoh-tokoh perubahannya ini kapasitasnya belum memiliki kapasitas yang luar biasa, maka perubahannya itu pelan sekali, low impact, jangan-jangan non impact, nggak ada dampak sama sekali, sehingga berjalan di tempat. Oleh karena itu saya berharap kampus ini melahirkan rijal islah, tokoh perbaikan yang akan bisa melakukan perubahan-perubahan yang cepat dan berdampak luas. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ekonomi syariah itu adalah ekonomi syariah. Saya memberikannya bahwa ekonomi perpaduan antara mabadi' al-badiyah, prinsip-prinsip ketuhanan, dan khailat insaniyah, rekayasa manusia, profesionalisme manusia, sehingga ada dua perpaduan antara hada sirati mustaqimah, ini jalan yang lurus, dan perpaduan dengan antum a'lamu bi umuri dunyaku, kalian lebih tahu tentang duniamu.
Jadi rekayasa manusia, tetapi juga kemudian dipadu dengan prinsip-prinsip ketuhanan. Sekarang ini alhamdulillah ekonomi syariah sudah menjadi sistem nasional, sudah menjadi secara resmi masuk di dalam sistem nasional. Ekonomi nasional kita menganut dua prinsip, yaitu dual economic system. Jadi ekonominya dua, ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Sistem keuangan kita juga menganut dual financial system, yaitu syariah dan konvensional. Perbankan juga menganut dua sistem perbankan, dual banking system, yaitu syariah dan konvensional. Dan ini menyangkut semua aspek, terutama di bidang keuangan syariah, termasuk pasar modal, asuransi, pegadaian, ya, multi finance dan berbagai lembaga keuangan syariah sudah menganut dual system. Dan itu bukan terjadi begitu saja, tapi hasil perjuangan yang lama, yang hasilnya memperoleh legitimasi di dalam negara ini. Ekonomi syariah hadir secara resmi di Indonesia pada awal tahun 1990. Terhitung terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih dulu masuk pada industri ekonomi syariah. Sebenarnya secara tradisional praktek aktivitas ekonomi dengan menggunakan prinsip syariah diidentifikasi telah lama berlangsung di beberapa daerah di Indonesia. Namun aktivitas tersebut masih terbilang tradisional, dengan artian belum terbentuk lembaga yang secara khusus mengelola keuangan dengan sistem syariah. Adanya kesadaran umat Islam Indonesia terhadap penting lahirnya lembaga keuangan syariah juga bisa dibuktikan dari adanya beberapa keputusan ormas Islam yang merekomendasikan hadirnya lembaga keuangan yang mempergunakan sistem syariah. Pada awal tahun 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi syariah di Indonesia mulai dilakukan. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas juga telah diwujudkan. Namun prakarsa lebih khusus untuk mendirikan institusi bank yang mempergunakan prinsip syariah di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990-an. Hal tersebut diawali ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bank dan perbankan di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional keempat MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990. Musyawarah nasional tersebut merekomendasikan dibentuknya kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Jadi ketika lokakarya itu kan tentang bunga bank, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan syubhat, ada yang mengatakan haram mutlak, ada yang mengatakan boleh karena darurat. Jadi ada alladzina yuhallilunahu mutlaqan, ada yuharrimunahu mutlaqan, ada yang alladzina yujawizunahu darurat. Itu kira-kira begitu. Tapi ketika diskusi tidak ada satupun ulama yang berani menyatakan bunga bank halal. Ketika suruh ngacu, tidak ada yang ngacu. Kalau begitu, bunga bank halal itu
ada suara tanpa rupa. Jadi demit itu namanya itu. Suara demit itu ada suara, nggak ada rupanya, nggak ada yang melanggar. Nah, yang mengharamkan mutlak menghendaki adanya perbankan tanpa bunga. Dan yang membolehkan secara darurat juga menghendaki ada bank tanpa bunga. Sebab darurat itu tidak mungkin terus-menerus. Masa darurat itu abadan abidin darurat terus. Ya, darurat abadi namanya. Satu ketika harus diakhiri. Nah, ketika itulah lahir rekomendasi untuk membangun bank tanpa bunga, dinamakan Bank Islam, akhirnya dipilih namanya menjadi Bank Syariah. Kelompok kerja yang disebut tim perbankan MUI tersebut mempunyai tugas melakukan pendekatan, konsultasi dengan semua pihak terkait. Mereka juga menyelenggarakan pelatihan calon staf melalui manajemen development program MDP. Hasil kerja tim ini adalah berdirinya Bank Muamalah Indonesia pada tanggal 1 November 1993. Pada awal pendirian Bank Muamalah Indonesia, keberadaan Bank Syariah ini belum mendapatkan perhatian yang layak dalam tatanan industri perbankan nasional. Dan itu bisa dilihat dari landasan hukum operasi bank tersebut yang hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil. Jadi undang-undangnya belum ada. Tidak ada rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan, belum ada. Sebagaimana yang tercermin dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Jadi yang jadi landasan itu undang-undang tentang bagi hasil, bank dengan sistem bagi hasil, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan sisipan saja. Kondisi tersebut mulai membaik ketika datang era reformasi, tepatnya ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang secara eksplisit menyebutkan istilah bank berdasarkan prinsip syariah. Itu mulainya 98. Dalam undang-undang tersebut sudah jelas landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasionalisasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah atau bank umum syariah (BUS). Setelah masa itulah mulai bermunculan lembaga keuangan syariah, bukan hanya perbankan tapi juga lembaga keuangan syariah non-bank, misalnya asuransi, pasar modal, reksadana, bisnis syariah, dan lain-lainnya. Sekarang ini semua sudah ada semua, bahkan juga ada hotel syariah, bahkan ada juga spa syariah, bahkan ada juga yang minta bengkel syariah. Ya, yang bingung kalau ada yang minta pijit syariah. Nah itu bagaimana nanti? Selain itu lahir sejumlah undang-undang dan peraturan perundangan lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi kan tahun 98 itu hanya disisipkan di dalam Undang-Undang Perbankan. Pada 2008 itu sudah undang-undang tersendiri tentang perbankan syariah Nomor 21. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Jadi kalau ada SBN, Surat Berharga Negara, sekarang kemudian sudah lahir sejak 2008 Surat Berharga Syariah Negara atau yang disebut dengan SUKU.
sukuk itu SBSN. Sekarang ini sukuk negara kita sejak awal sekarang ini sudah lebih paling tinggi di dunia. Jadi melewati Malaysia, melewati Dubai. Jadi sukuk tertinggi, terbesar dan terlaris di dunia adalah sukuk kita Indonesia. Jadi sukuk itu diterbitkan berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama dari Dewan Syariah Nasional, dan sejak lahirnya sampai sekarang sudah menghasilkan yang menjadi pendapatan APBN lebih dari 700 triliun rupiah. Jadi itu sumbangan fatwa Majelis Ulama, bukan saja dalam masalah akhlak, dalam masalah akidah, tapi juga dalam masalah APBN. Itu sudah menyumbang lebih dari 700 triliun anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan juga berbagai peraturan Bank Indonesia, peraturan Bapepam, dan juga peraturan-peraturan lainnya. Nah, sekarang peraturan OJK. Setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kebijakan terkait ekonomi syariah semakin terkonsolidasi karena kebijakan yang awalnya berada di beberapa lembaga ditarik menjadi satu, berada dalam satu atap, yaitu di bawah OJK. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia diharapkan akan mengalami percepatan, terutama setelah lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang ketuanya langsung dijabat oleh Presiden sendiri, yaitu Presiden Joko Widodo.